Sobat Santri. Alhamdulillah, alhamdulillah ya khaliqil khalaik wal baraya, rahimal mu'minina wal mu'minat, wa kana bihim hafiya. Wa haddada kulla tabi'is syahawati, fasawfa yalqawna giya. Wassalatu wassalamu ala akhir, man ursila rasulan nabiyya, qalilin wa kana inda rabbihi mardiya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka siratan sawiyya ila yaumil qiyamah. Wa kana wa'dan ma'tiya amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merasakan keindahan dan nikmatnya puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'itnya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ayat yang tadi saya telah bacakan menjelaskan mengenai la yukallifullahu, Allah tidak membebani seseorang illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sobat Santri sudah jelaskan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jikalau kita sedang diuji oleh Allah, baik di rumahkah, kerjaankah, atau dalam hal bersosialisasi, sebesar apapun masalah itu, kata Allah, hanya Anda yang mampu, hanya Anda yang bisa melewati ujian itu. Karena ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Jadi Allah tidak akan membebani seorang melebihi kemampuannya. Tapi pernahkah kalian belajar dari makhluk yang berada di sekitar kita? Contohnya semut. Tahukah kalian bahwa semut dapat membawa beban 20 kali lebih besar dari berat badannya? Jim Rohn, salah satu motivator populer, mengembangkan sebuah pikiran yang dikenal dengan nama Ants Philosophy. Jim Rohn juga mengidentifikasikan 4 poin utama dari kebiasaan semut yang dapat mendorong pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya kita ingin menjadi sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik, bukan? Oleh karena itu, ikuti 4 cara berpikir semut agar hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama, semut-semut kecil tidak mengenal kata menyerah. Jika kita perhatikan baik-baik, semut-semut kecil selalu berhasil mencari jalan lain ketika dihadapkan dengan sebuah rintangan. Untuk membuktikannya, coba tempatkan jari Anda di tempat yang sedang dilalui oleh semut. Alih-alih diam atau berbalik ke rumahnya, bukan? Justru semut-semut tersebut akan mencari jalan lain untuk menghadapi tantangan tersebut. Di dalam kehidupan ini juga, kita pasti akan selalu bertemu dengan hambatan-hambatan, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, finansial, atau dalam hal bersosialisasi. Seperti juga semut, kita tidak boleh tinggal diam, atau mengeluh terhadap keadaan, apalagi mengeluh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tantangan sesungguhnya adalah bagaimana diri kita bisa terus berusaha dan mencari jalan alternatif lain agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Yang kedua, semut-semut kecil memikirkan musim dingin saat musim panas. Ingatkah kalian dengan salah satu cerita dongeng yang berjudul tentang semut kecil dan belalang? Pastinya Sobat Santri di rumah sudah pernah tahu cerita ini ya. Saat musim panas, semut-semut kecil sangat sibuk mempersiapkan makanan untuk musim dingin. Sedangkan belalang hanya bersenang-senang.
Kenapa sih semut-semut kecil begitu sibuk mempersiapkan makanan untuk musim dingin? Karena semut-semut kecil tahu bahwa pada saat musim panas, saat untuk berlibur dan bersantai tidak akan berlangsung selamanya, karena musim dingin akan segera datang. Nah, begitu juga saat segala sesuatu berjalan dengan lancar dan saat kita sedang berada di atas, kita sering kali terlena dan tanpa sadar menjadi pribadi yang sombong. Nauzubillahi min dzalik. Semut-semut kecil mengajarkan kita bahwa tidak selamanya kita akan berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah, karena roda kehidupan akan terus berjalan. Oleh karena itu, janganlah kita bersikap naif dan jangan menganggap bahwa krisis atau kemunduran tidak akan menghampiri kita. Untuk mengantisipasi kondisi krisis di kemudian hari, jadilah pribadi yang selalu membantu orang lain. Karena suatu saat nanti kita akan butuh bantuan mereka. Lihatlah ke depan dan ingatlah, masa-masa baik mungkin tidak akan berlangsung selamanya, tetapi orang baik akan selalu ada. Yang ketiga, semut-semut kecil memikirkan musim panas saat musim dingin. Jadi poin yang ketiga ini kebalikan dari poin yang kedua ya. Nah, saat semut-semut kecil menghadapi musim dingin yang tak tertahankan, mereka selalu mengingatkan kepada diri mereka sendiri bahwa hal tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Mereka percaya bahwa musim panas akan segera datang. Begitu juga ketika hal tersebut menghampiri kita, ada baiknya kita selalu percaya, terutama yakin, bahwa pertolongan dan rahmat Allah akan selalu ada. Allah akan menuntun hambanya kepada jalan yang benar jika hambanya menjadikan Allah satu-satunya penuntun dalam hidupnya. Nah, semut-semut kecil mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh pesimis dalam menjalaninya. Kita harus tetap semangat dan optimis. Seperti pepatah lama mengatakan, masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, tapi orang yang kuat akan bertahan selamanya. Yang terakhir, yang keempat, semut-semut kecil melakukan semua yang mereka bisa. Tahukah kalian seberapa banyak makanan yang dapat dikumpulkan semut-semut kecil saat musim panas? Sebanyak yang mereka bisa. Semut-semut kecil tidak pernah khawatir ataupun memikirkan seberapa banyak makanan yang telah dikumpulkan oleh semut yang lainnya. Mereka tidak akan berdiam diri ataupun bertanya-tanya mengapa mereka harus bekerja keras dan ataupun menyerah terhadap keadaan. Hal ini merupakan bentuk etos kerja yang sangat baik. Lakukan semua yang bisa kita lakukan. Jika kita perhatikan di sekeliling kita, kita akan menemukan bahwa orang sukses adalah mereka yang melakukan semua yang bisa mereka lakukan. Nah, Sobat Santi, itulah 4 filosofi hidup semut yang dapat mengajari kita kunci kehidupan. Tapi yang paling penting, selalu ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah tadi saya bacakan, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.